Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri dengan NIM 12020712221. Saya berasal dari kelas ilmu hukum C. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah hukum laut yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH.MH. Saya akan membahas tentang perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona tambahan. Perairan pedalaman. Pengertian perairan pedalaman: perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara dan pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Macam-macam perairan pedalaman. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman, antara lain teluk, sungai, kanal, muara, dan pelabuhan. Tata cara pengukuran perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai, sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan, antara pulau-pulau. Disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara, bersama ruang udara di atasnya, atas tanah, serta di bawah tanah. Prinsip-prinsip perairan pedalaman. Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Untuk itu, penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Di perairan pedalaman, kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk dan kedaulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. Dalam prakteknya, hak untuk masuk dan keluar pelabuhan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara pantai dan negara bendera yang bersangkutan, atau menurut Konvensi tentang Pelabuhan tahun 1923. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman, sehingga tidak terdapat hak innocent passage bagi kapal-kapal asing. Hak negara terhadap perairan pedalaman. Dengan memasuki pelabuhan negara asing, suatu kapal dapat dikatakan telah meletakkan dirinya ke dalam yurisdiksi negara pantai tersebut. Dengan demikian, negara tersebut dapat menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut dan semua yang ada di kapal tersebut dengan memperhatikan aturan-aturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik yang akan timbul berkenaan dengan kapal perang. Tetapi, prinsip negara bendera, maka negara pantai hanya akan menegakkan hukumnya jika kepentingan nasionalnya terkena dampaknya. Laut teritorial. Pengertian laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya. Dinamakan perairan internal. Termasuk dalam laut teritorial, pengertian kelautan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan kelautan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Hukum laut di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, hukum Belanda dalam Ordonansi Laut Teritorial tahun 1939 menjelaskan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 3 mil ke arah laut lepas. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau, beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil,
dan udara di atasnya. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perjanjian Batas Laut Teritorial Indonesia. Batas laut wilayah teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang penetapan hasil perundingan garis batas laut wilayah bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Batas laut teritorial antara Indonesia dan Papua Nugini di utara dan selatan, Pulau Irian yang disahkan bersama dengan batas-batas darat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini. Batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura. Batas di bagian barat, Selat Singapura telah diselesaikan melalui 2 kali perundingan, yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Sedangkan garis batas di bagian timur Selat Singapura sampai saat ini belum terselesaikan. Batas laut teritorial antara Indonesia dan India yang disahkan melalui Kepres Nomor 51 Tahun 1974 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan India di Laut Andaman. Tata cara pengukuran laut teritorial. Seperti yang diuraikan di atas bahwa penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam Pasal 5 Angkles dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. Angklos dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antara negara pantai. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya. Prinsip-prinsip pengukuran laut teritorial. Prinsip garis tengah, yaitu prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antara negara yang letak geografisnya saling berhadapan. Misalnya, penyelesaian garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka pada tahun 1971. Kemudian prinsip sama jarak, yaitu prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antara negara yang terletak geografisnya saling berdampingan. Misalnya, penyelesaian garis batas laut wilayah di utara dan selatan, Pulau Irian, Papua. Sebagai kelanjutan garis-garis batas daya darat antara Indonesia dan Papua Nugini, penyelesaian tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Prinsip keadilan, yaitu prinsip penyelesaian batas wilayah laut didasarkan pada keadilan dan bukan didasarkan pada kondisi fisik alamiah semata. Kemudian, prinsip kelanjutan alamiah, yaitu prinsip penyelesaian batas landas kontinen yang didasarkan pada ketentuan ciri-ciri alamiah dari daratan sampai ke dasar laut. Misalnya, Vietnam mempergunakan keberadaan Talweg sampai ke Pulau Natuna untuk sebagai prinsip penyelesaian batas landas kontinen dengan Indonesia di Laut Cina Selatan. Status hukum laut teritorial tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Zona tambahan. Pengertian zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, sanitera, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya, sepanjang 12 mil dari garis pangkal.
Tata cara pengukuran zona tambahan. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut, diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut. Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, yang sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut pasal 33 ayat 2, Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Kewenangan negara pada zona tambahan. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran peraturan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Kemudian, menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Zona Tambahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial. Sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.